misteri alam dengan segala keajaibannya, menyimpan rahasia besar yang belum terbuka. Hewan-hewan langka yang sudah hampir punah membawa para ilmuwan berpetualang untuk mengabarkan bahwa manusia tidak sendirian. Cerita berawal dari ekspedisi yang dilakukan sekelompok ilmuwan di bidang kriptozoologi yang biasa meneliti hewan-hewan yang hampir punah. Kedatangan mereka ke kawasan hutan di Rusia ini pun adalah untuk mencari beruang langka yang sudah memangsa sekelompok pemburu. Dr. Persson, это здесь. Travis merasa senang saat menemukan sebuah jejak kaki beruang yang sangat besar, karena itu berarti mereka sudah berada di habitatnya si beruang yang sudah pasti berukuran besar pula. Lalu tak jauh dari lokasi jejak kaki yang tadi, mereka menemukan bangkai beruang coklat yang entah kenapa bisa modiar seperti ini. Lalu ketika kelompok Travis akan mengeceknya, si ilmuwan bernama Harker malah menyiapkan senjata. Make sure it is. What does it look like? Penemuan kuku beruang yang berukuran besar ini membuat Travis yakin bahwa si beruang coklat telah diserang oleh beruang langka yang ia cari. Hingga Travis pun sudah tidak sabar untuk segera menangkap dan menelitinya lebih dalam. Tapi lain halnya dengan Harker yang lebih ingin menghabisi beruang yang sudah banyak menelan korban itu. Lalu ketika salah satu warga lokal mengajak untuk segera pergi, Travis malah akan prepare untuk memancing si beruang dan memfotonya. Dengan peralatan yang mereka bawa, kelompok Travis kini menunggu kedatangan si beruang. Selama itu pun Harker dan seorang warga lokal bersiaga untuk menjedor si beruang. Karena meskipun seorang ilmuwan, ia tidak mau jika sampai ada korban lagi. You saw that claw Travis pull from the... Brandon meminta Travis untuk segera menyiapkan bedil bius saat ia mendeteksi pergerakan yang semakin mendekat. Dan Gusti, ternyata itu cuma seekor careh Rusia yang sedang mencari makan. No! Don't shoot! Setelah melarang Harker menembak, Travis mengalihkan perhatian si beruang agar menuju lokasi pemotretan. Di saat itu pula Brandon bersiap untuk menyalakan lampu agar mereka mendapatkan foto si beruang dengan jelas. Now, Brandon! Tembakan bius langsung membuat si beruang akhirnya mulai melemas. Tapi tiba-tiba Harker malah ikutan menembak hingga si beruang pun kembali mengamuk. Tamparan si beruang membuat jantung si warga lokal berhenti hingga ia pun tewas seketika. Sementara si beruang langka akhirnya melenggang pergi dan menutup penelitian Travis yang akhirnya gagal total. Beberapa hari kemudian Travis galau karena si Harker menuntutnya atas penelitian Travis yang menewaskan seorang warga lokal. Tak lama kemudian datanglah seorang pengacara bernama Doug yang mengaku sebagai utusan seseorang di negara Cina. Kedatangannya ini pun adalah untuk meminta bantuan Travis untuk mengungkap seekor hewan langka yang sempat terekam kamera HP. Expedition had an unfortunate outcome. Travis auto tertarik dengan sosok hewan mirip bayawak yang katanya mah baru pertama kali muncul. Kemudian Doug berjanji akan membantu kasus Travis asalkan Travis mau bekerja dengannya. Singkat cerita, Travis dan timnya kini sudah berada di negara Cina. Mereka pun disambut Doug dan kliennya yang bernama Baizi, di mana Baizi adalah perwakilan dari sebuah kelurahan untuk mengungkap sosok hewan aneh yang berada di pedalaman hutan Cina itu. Lalu tanpa berlama-lama mereka cus ke kawasan danau, tempat di mana hewan langka itu terlihat. Everything's here. Good. The pipeline's already over 300 miles. Sampailah mereka di lokasi danau yang dijadikan sumber air oleh sebuah pabrik air mineral yang gak ada manis-manisnya. Doug pun mengabarkan bahwa tadi malam ada satu orang lagi yang dinyatakan menghilang di sekitar danau. Nice, isn't it?
You want to get in now? Mereka disambut warga lokal bernama Wuhan yang akan turut menemani penelitian Travis. Lalu di tengah persiapan mereka, si asisten yang bernama Katie meminta Travis untuk jangan mikirin kasus yang kemarin. Karena orang yang baru gede pun tahu kematian rekan mereka kemarin bukanlah kesalahan Travis. I guess not everybody wants busloads of... You do know that, don't you? I've been trying to get a hold of you for months. Di malam harinya kita beralih ke kawasan pabrik air mineral ketika seorang pekerja berpatroli di tengah ancaman makhluk aneh yang sengaja dirahasiakan pihak pabrik. Di keesokan paginya, tim terapis mendatangi pabrik untuk mencari tahu lebih banyak tentang hewan langka yang sedang menghantui daerah ini. Tapi tiba-tiba mereka dihadang seorang ilmuwan cantik yang ditugaskan pihak pabrik untuk mencari hewan aneh itu. Sebagai sesama ilmuwan, wanita bernama Zeng ini tahu sosok terapis Preston yang dulu pernah meneliti carah pelangi di Somalia Kulon. Akan tetapi Zeng melarang terapis masuk, apalagi untuk merebut pekerjaannya dari pabrik. Lalu dengan pedenya, Zeng mengaku bahwa ia sudah memanggil Harker yang akan turut membantu pekerjaannya. Hawker? Afraid you're a little late, Dr. Preston. Mereka yang sudah seperti musuh bebuyutan kini bersaing untuk mencari hewan yang mereka sebut sebagai bakedong atau bayawak tokegedong. Namun seperti biasa, Harker ingin hewan langka itu mati, tidak seperti terapis yang malah ingin meneliti hewan gak jelas itu. We don't need lawyers to solve our problems. Really? Terapis kesal kok bisa-bisanya si Harker memburu hewan yang sama seperti mereka. Karena keadaan ini, terapis meminta timnya untuk segera bergerak sebelum bakedong mati di tangan Harker. Come on. We're going. Okay. Whoa! Mereka mengawali penelitian dengan mendatangi para warga lokal yang tinggal tak jauh dari danau. Tapi menurut Tuhan, para warga menolak diwawancara karena bagi mereka bakedong adalah titisan iblis yang gak boleh digibahin apalagi diteliti. Lalu di tengah usaha terapis untuk mencari informasi, kita kembali ke tepi danau. Ketika Dog kagum terhadap Katie yang mau-maunya bekerja penuh bahaya seperti ini. How long have you been doing this? About 4 years? Can you say that? Katie merasa ada sesuatu yang membuat ikan-ikan jadi ketakutan seperti ini. Lalu ia menyuruh Dog yang malah mulungin ikan tawes untuk segera menjauhi danau. Untuk pertama kalinya Katie melihat penampakan bakedong yang hampir saja menyerang Dog. Sementara terapis kini sedang mendatangi SD Impres Babakan untuk menemui orang yang sempat merekam penampakan bakedong. Jian Yu. Travis berharap Pak Guru yang bernama Jian Yu ini mau membantunya dalam penelitian yang akan ia lakukan. Terutama waktu yang tepat untuk melihat sosok bakedong. Tapi jangankan mau membantu. Ngomongin bakedong saja Jian Yu menolak dan lebih memilih beresin bangku sekolah. Okay. Let's go. Setelah gagal merekrut Jian Yu, Baizi mengajak terapis pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi jasad karyawan pabrik yang diserang bakedong tadi malam. Namun seorang dokter melarang mereka masuk ke kamar mayat, mengingat pihak pabrik tidak mau berita horor ini sampai kesebar. Karena keadaan ini, terapis menyuruh Brandon beraksi dengan pura-pura menjadi dokter utusan pabrik air galon. You're kidding, right? No, I'm not. Definitely an animal. Katie merasa yakin serangan bakedong itu bukanlah untuk memangsa, melainkan untuk membunuh dan memberi pesan kepada manusia. Dimana semua itu karena jeruan si korban masih utuh, tidak seperti korban binatang buas biasanya. Tak lama kemudian mereka menemukan sebuah gigi berukuran besar yang sudah pasti merupakan gigi bakedong. Guys, this is hard evidence of an entire... Doug, you okay? That's my evidence in there. Harker menyalahkan terapis karena sudah lancang ngoprek jasad korban yang kini dianggap aset penting milik perusahaan air. Tapi bagi terapis lah bodoh amat karena yang ia lakukan demi kebaikan dan keselamatan semua orang. Mendengar perkataan tersebut, Harker makin emosi dan berniat untuk menuntut terapis lagi. You might like it, Travis, but the weakest animal dies first.
Singkat cerita, Jianyu kini sudah sadar dan gak mau terus-terusan bungkam tentang kemunculan Bakedong. Terlebih ia gak mau terus-terusan tunduk ke pihak pabrik air, sementara korban terus berjatuhan. Lalu Jianyu membawa terapis ke lokasi di mana ia menemukan sosok Bakedong untuk pertama kalinya. Jianyu, wait. Malang nian nasib tuh karyawan karena helm proyek pun bisa ambiar seperti ini saking kuatnya gigitan Bakedong. Lalu tiba-tiba mereka melihat pergerakan aneh di tengah rimbunnya pepohonan. Quick! Meskipun berhasil terlihat, terapis gagal mendokumentasikan hewan langka itu. Tapi meskipun demikian, terapis semakin bersemangat untuk meneliti Bakedong yang tidak pernah ditemukan sebelumnya. Is there a problem? There's been another attack. Deal with it. I'm trying. Salah satu anggota tim Harker katanya sudah pusing karena terus ditanya pihak pabrik yang hampir setiap hari kehilangan satu karyawan. Kemudian Zeng menyarankan mereka untuk menyiapkan umpan daging yang banyak. Kali aja tuh hewan aneh muncul dan bisa mereka tangkap. Mendengar kata tangkap, si Harker mah gak setuju. Karena sesuai perjanjian ia akan mendapatkan bayaran gede jika berhasil menghabisi hewan itu. I promised, and that's what I expect from you. Pagi yang terasa hangat dijadikan momen santuy oleh Brandon sembari memainkan jimbot kesayangannya. Tak lama kemudian Katie memberitahu bahwa ia telah mendeteksi sebuah pergerakan yang berada di kawasan pabrik. Kemudian Wuhan mengajak terapis menyelinap ke dalam pabrik yang sudah pasti melarang mereka memasukinya. Just stay close. You come to the wrong place. Yeah. Kakak Zeng gak terima karena terapis sudah 2 kali masuk ke kawasan pabrik. Sementara terapis tidak habis pikir kenapa Neng Gelis ini mau-maunya bekerja sama dengan Harker yang tidak pernah menghargai hewan langka, begitupun sama rekan kerja. Lalu sambil mengecek TKP kemunculan Bakedong, terapis menjelaskan akan niatannya untuk menangani sosok Bakedong yang sebenarnya sudah terusik oleh keberadaan pabrik yang baru 2 bulan beroperasi ini. Lalu ia meminta Zeng untuk mengikuti hati nuraninya sebagai ilmuwan dan bukannya sebagai pemburu hewan yang hampir punah. I should go. See you around. Benar juga sih kata Bang Terapis. I've seen how hard you're working. Teman Zeng yang bernama Fry curhat akan kelakuan Harker yang lebih seperti kepala preman daripada pimpinan ilmuwan. Lalu di tengah obrolan Fry bersama Zeng, tiba-tiba mereka mendengar keributan di depan pabrik. It's imminent, I assure you. Di keesokan harinya, Harker kena semprot pihak pabrik yang terus kehilangan karyawannya. Keadaan ini membuat Harker stres karena sampai sekarang ia belum bisa melumpuhkan Bakedong. Lalu Harker menyuruh Zeng dan Fry patroli ke tengah danau, kali aja mereka mendapatkan petunjuk tentang kebiasaan Bakedong. What exactly is your relationship with them? Is the need for a threat? Good. Well, Berbeda dengan Harker yang merasa si paling ketua, terapis selalu bekerja sama dengan timnya. Lalu ia mengajak mereka berlayar ke tengah danau untuk mencari sarang Bakedong. Brandon, good to go? It analyzes the water content. Saat Brandon mengaktifkan alat buatannya, terapis dan yang lain menunggu sembari menikmati pemandangan danau yang gelap gulita. Tak lama kemudian alat pun berbunyi saat mendeteksi adanya pergerakan di atas permukaan air. 100. If I understand rightly, Rupanya pergerakan itu adalah kedatangan speedboat canggih tim Zeng yang masih anteng berpatroli. Namun seperti halnya tim Travis, Zeng sampai saat ini belum menemukan Bakedong. Get that camera ready. Harker bisa mendengar kekacauan di danau ketika Fry dan Zeng diincar oleh Bakedong. Tapi sungguh tak disangka anggota Harker malah kabur daripada membantu Fry dan Zeng yang sedang dalam bahaya.
Bakedong lebih dulu menyerang Fry sebelum berhasil diselamatkan Travis. Lanjut mereka pun kabur sebelum menjadi korban sosok Bayawak Tokegedong, penguasa danau. Right, hold on! Zeng kecewa dengan kelakuan timnya yang tidak peduli kepadanya. Berbeda dengan tim Travis yang memperlakukan para anggota seperti keluarga. Lalu Travis mengingatkan kembali para anggotanya bahwa yang akan mereka lakukan adalah menangkap dan memindahkan Bakedong. Karena dengan begitu kawasan danau akan aman dan mereka bisa menyelamatkan hewan yang hampir punah. Your friend. More than I do. Di keesokan harinya, Zeng milih bergabung dengan tim Travis yang kini sedang mendengarkan rekaman suara Bakedong. Kemudian Zeng menyarankan mereka untuk menggunakan sonar berfrekuensi tinggi untuk menghalau serangan Bakedong. Ngomong-ngomong soal Bayawak Tokegedong, Zeng katanya punya data lengkap dari hasil penelitiannya selama ini yang tak pernah dipedulikan Harker, termasuk peta dasar danau yang sedang dibutuhkan oleh Travis. Cuma ya itu dia, semua info tentang Bakedong tersimpan di laptopnya yang berada di dalam pabrik. Mendengar kabar tersebut, Travis mengajak Zeng menyelinap ke pabrik untuk mengambil data milik Zeng itu. Run there right in the dark. Don't look down. Depends on the big buck. Setelah melewati banyak ketegangan, mereka berhasil sampai di tempat kerja Zeng yang kebetulan sedang sepi. Kemudian Zeng langsung mengcopy hasil penelitiannya selama ini. Hey! Is that they're predictable. Harker kecewa karena sudah dikhianati oleh Zeng yang malah bergabung dengan tim Travis. Lalu setelah mendapatkan salinan data, Harker pergi dan tidak akan melepaskan mereka sebelum berhasil membunuh Bakedong. You and I, Travis. What the hell is wrong with you, Hawker? You're not thinking. Mumpung si Harker pergi, Travis mencari cara untuk kabur. Tapi sebelum itu ia harus melepaskan ikatan di tangannya terlebih dulu. Aha, dengan teknik debus maksa, Travis melepaskan Ripet menggunakan api. Lalu setelah membantu Zeng bebas, ia gercep membuat mercon berkekuatan tinggi yang bisa menjebol dinding kayu. Help me! Get on! Okay. Jay, you help me get most of the stuff. What's this for? Sekembalinya ke markas, Travis melihat kesibukan Brandon yang sedang merakit sonar canggih pengusir Bakedong. Cuma Travis bingung karena peta dasar danau berhasil direbut oleh Harker. Files? Pucuk dicinta Flashdisk pun tiba setelah Dog berhasil menugaskan seseorang untuk mencurinya dari Harker. Lalu dari data milik Zeng ini mereka melihat adanya sebuah goa yang sepertinya dijadikan sarang oleh Bakedong. Corals and caves. Go, gang. Ready to spectate. Singkat cerita, mereka berangkat menuju lokasi goa dengan membawa kandang besar yang sudah mereka siapkan sebelumnya. Tak lupa juga Brandon menyiapkan sonar anti Bakedong untuk menghalau serangan hewan ganas itu. Lalu saat Katie menyiapkan senjata bius, Zeng mendeteksi adanya objek besar yang sedang mendekati mereka. 100 meters! Brandon katanya lupa mengaktifkan pemancar sonar yang baru saja ia lempar. Keadaan pun semakin kacau saat Bakedong terus meluncur mendekati perahu. Ya elah Cat. Sundulan Bakedong membuat serpihan kayu nyocol di ceker Katie hingga membuatnya gak bisa berjalan. Sementara Brandon langsung ancur ke danau untuk mengaktifkan alat penghalau Bakedong. Tepat pada waktunya alat buatan Brandon berhasil mengusir Bakedong hingga mereka bisa melanjutkan perjalanan menuju goa.
Tak jauh dari lokasi tim Travis, tim Harker berpatroli untuk memburu Bakedong. Tak lama kemudian mereka melihat keberadaan Travis yang sudah berada dekat dengan lokasi goa. Lalu tanpa berlama-lama mereka cus menyusulnya. Setibanya di lokasi goa, Travis menyuruh Katie menunggu, biarlah ia, Zeng, dan Brandon yang lanjut masuk ke dalam goa. Karena selain bakal riuh, kondisi Katie yang pengkeh bakalan berabe jika keadaan di luar prediksi. Lalu ia meminta Katie menyiapkan kandang saja, sebelum ia berhasil membius hewan langka itu. Dong katanya ragu cara ini bisa menangkap Bakedong yang memang berukuran besar. Tapi menurut Katie ngapain ragu, toh ia dan Travis sudah biasa melakukan cara seperti ini. Mulai dari menangkap bagong albino, cara bulan sabit, dan masih banyak hewan langka yang berhasil mereka tangkap. Lalu di tengah obrolan mereka, datanglah tim Harker yang katanya sudah tidak sabar untuk menghabisi Bakedong. Be over soon. Travis tidak tahu akan keberadaan tim Harker yang sebenarnya sudah membajak kandang dan menyekap Katie bersama teman-temannya. Sementara pencarian yang mereka lakukan membawa Travis semakin jauh ke dalam goa yang ternyata begitu besar. Akhirnya mereka menemukan sosok Bakedong si Bayawak Tokek Gedong yang kebetulan sedang polor. Mereka pun tinggal menjedor si Bakedong menggunakan bius sebelum dimasukkan ke dalam kandang. Travis langsung mengalihkan perhatian sebelum Bakedong memangsa Brandon. Lanjut ia mencari posisi yang pas untuk membius cicak amfibi ini. Dengan satu kali tembakan bius, hewan raksasa ini pun tumbang tak sadarkan diri. Mereka pun harus bergegas memasukkannya ke dalam kandang karena efek bius hanya bertahan sebentar. How long will the dirt make him sleepy? Untuk kesekian kalinya si Harker tinggal memetik hasil jerih payah kelompok Travis. Lalu Travis meminta Harker untuk jangan membunuh Bakedong, mengingat ini adalah penemuan yang berharga bagi para ilmuwan seperti mereka. Tapi tetap saja, si Harker lebih doyan duit dari pihak pabrik yang menginginkan hewan ini mati. You should be honored that I'll be pulling the Human being is only animal that lie. Zeng mencoba setuju dengan perkataan Harker, namun semua itu hanyalah tipuan agar Travis bisa melakukan perlawanan. Travis memberitahu bahwa Bakedong yang ia bius bukanlah Bakedong yang mereka cari mengingat tubuhnya yang masih kecil. Sontak Harker pun berpikir akan ibunya Bakedong yang kini sudah tiba di dalam goa. Kelompok Travis memilih kabur sebelum berakhir di usus hewan penghuni goa ini. Begitupun dengan Brandon yang mengajak Travis kabur sebelum jadi korban selanjutnya. Untuk sementara mereka bisa bernafas lega saat Bakedong terus mengejar para tamu di rumahnya. Tapi tiba-tiba anak buah Harker dengan hebohnya ingin masuk ke celah batu yang membuat si Bakedong akhirnya mengetahui persembunyian mereka. Mereka gak berkutik oleh ancaman Harker yang akan menjadikan Katie dan Dong sebagai umpan. Travis gak terima dong, udah mah lagi genting, nih orang terus saja membuat masalah. Mumpung ada kesempatan, Travis gercep menyelamatkan teman-temannya. Akan tetapi mereka memilih berada di kandang yang merupakan satu-satunya tempat teraman dari serangan Bakedong.
Saat mereka dalam bahaya, Brandon gercep mengalihkan perhatian Bakedong, hingga terapis dan yang lain punya sedikit waktu untuk keluar dari dalam kandang. Terapis menyuruh teman-temannya kabur karena ia akan melumpuhkan Bakedong menggunakan sonar berfrekuensi tinggi. Lalu setelah mereka pergi, kini giliran terapis yang beraksi. Alat buatan Brandon memang ampuh untuk melumpuhkan sang Bakedong hingga membuatnya pingsan. Hingga terapis pun bisa menemui teman-temannya sebelum mengangkut kedua Bakedong hasil tangkapan mereka. Hey, you took long enough, man. We got it. Beberapa hari kemudian, kedua Bakedong dari negara Cina ini sudah ditempatkan di lokasi khusus yang selama ini dikelola oleh tim Travis. Senang dong, apalagi Travis kini punya anggota baru yang cantik dan tak kalah jenius seperti para anggota Travis yang lainnya. Cuma menurut info dari Katie, si Harker tidak diketahui lagi keberadaannya setelah ia pingsan di dalam goa. Apakah Harker sudah meninggoy? Atau malah berubah menjadi manusia setengah bayawak toke gedong? Komen dong. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. I can't move on till I let go.